Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Minggu ini kita lanjut dari materi minggu kemarin, yaitu bentuk khususnya kemarin sudah ada. Tinggal minggu ini kita lanjut menentukan samaan dalam bentuk A cos X ditambah atau dikurang B sin X. Menyelesaikan persamaan A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Langkahnya yang pertama, penyelesaiannya itu ada atau dapat diselesaikan jika dan hanya jika nilai mutlak dari C itu lebih kecil sama dengan R. Yang kedua, nilai X itu ditentukan oleh yang pertama, X itu ditentukan jika alfa ditambah cos inverse dari C per R ditambah nilai K dikali 360 derajat. K-nya itu anggota bilangan. Bilangan apa? Bilangan bulat. Yang kedua, alfa dikurang cos dari min 1, C-nya dibagi dengan R ditambah K-nya juga dikalikan 360 derajat. Sama, nilai K-nya adalah anggota bilangan bulat. Ini dia untuk menyelesaikan persamaan yang bentuknya A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Langkahnya ada dua. Yang pertama itu, kalau dia penyelesaiannya ada, maka nilai mutlak C-nya lebih kecil sama dengan R. Yang kedua, nilai X-nya itu ditentukan ada dua, yaitu X ditambah cos inverse dari C per R ditambah K dikali 360 derajat, dan K-nya itu harus bilangan bulat. Yang kedua, itu alfanya dikurang cos inverse C dibagi dengan R ditambah K-nya itu dikalikan 360 dan K-nya itu anggota bilangan bulat. Contoh yang pertama, tentukan nilai X dalam interval X-nya itu lebih besar dari 0 derajat, X-nya lebih kecil dari 360 derajat, dari 3 sin X derajat tambah 2 cos X derajat sama dengan 13. Langkah pertama, kita ubah dia dalam bentuk R cos X dikurang alfa, maka 3 sin X derajat tambah 2 cos X derajat kita rubah dalam bentuk R cos X dikurang alfa dalam bentuk derajat. Kenapa? Karena kemarin kita sudah dapat 3 sin X ditambah 2 cos X itu dia sama dengan R cos X dikurang alfa. Oke, di sini berarti nilai A-nya 3, B-nya 2, C-nya adalah akar 13. Oke, maka A-nya kita dapat 3, B-nya kita dapat 2. Maka dia terletak di kuadran berapa? Kita gambarkan 1, 2, berarti A-nya itu sama dengan X, berarti X-nya sama dengan 3. B-nya sama dengan Y, berarti Y-nya sama dengan 2. Ini sumbu Y, sumbu X. Maka kita gabungkan titiknya, maka titik 3,2 itu terletak di kuadran pertama. Oke, kuadran pertama. Setelah kita dapatkan A dengan B, maka kita cari nilai R. Nilai R, rumusnya apa nilai R? Yaitu adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka A-nya berapa? A-nya adalah 3, maka 3 dikuadratkan tambah B-nya berapa? B-nya adalah 2, maka 2 kuadrat sama dengan akar dari 3 dikuadratkan berarti 9 tambah 2 dikuadratkan berarti 4, maka R-nya adalah akar 13. Oke, kita dapat R-nya, berarti R sudah, maka alfa yang kita cari. Untuk mencari alfa, apa rumus alfa kemarin? Maka alfa sama dengan tan dari min 1 atau tan inverse di per
A. Maka alfanya sama dengan tan dari min 1 B per A. B nya adalah 2 gitu, A nya adalah 3. Maka alfanya sama dengan, gunakan kalkulator saintifik, maka tan inverse dari 3 per 2 itu sekitar 56,3 derajat. Dan setelah dapat alfanya, R-nya, maka kita cari nilai X-nya, X yang memenuhi dari persamaan tersebut. Setelah kita dapatkan A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan akar 13, R-nya akar 13, dan alfanya sama dengan 56,3. Maka kita masukkan dalam R cos X dikurang alfa, karena di 3 sin X derajat itu tambah 2 cos X derajat itu sama dengan R cos X kurang alfa. Maka R cos X dikurang alfa derajat itu sama dengan akar 13. R-nya berapa? R-nya adalah akar 13 cos dari X-nya tetap, alfanya berapa? 56,3 sama dengan akar 13. Oke, akar 13 kita pindahkan ke ruas kanan, maka tinggal cos dari X kurang 56,3 sama dengan akar 13. Kalau pindah berarti sebagai pembagi, maka tinggal cos dari X kurang 56,3 derajat sama dengan 1. Oke, maka kita tinggalkan X-nya di ruas kiri, maka cos pindah ke ruas kanan, maka X kurang 56,3 derajat sama dengan, kalau cos pindah ke ruas kanan menjadi pembagi. Pembagi itu adalah cos inverse dari 1. Maka X kurang 56,3 derajat sama dengan cos yang hasilnya sama dengan 1, cos berapa? Cos 0. Maka dapatlah dia persamaan. Setelah itu kita lanjut mencari nilai X-nya. Nilai X-nya ada 2 kemungkinan. Setelah kita dapat X-nya tadi, X kurang 56,3 derajat, maka kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi ada 2 kemungkinan, yaitu alfanya berapa? 56,3 derajat. Yang pertama itu ditambah dulu, ditambah cos inverse dari C-nya berapa? C-nya akar 13 per R-nya berapa? Akar 13 ditambah K-nya belum tahu, dikalikan 360 derajat. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu alfa berarti 56,3 derajat dikurang cos dari sama C per R, berarti C-nya adalah akar 13, R-nya juga akar 13 ditambah K dikali 360 derajat. Oke, sudah kita dapatkan ini, maka yang ini berarti juga sama dengan 56,3 derajat ditambah cos inverse dari 1, yang cos ya hasilnya 1 adalah cos 0 ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua berarti 56,3 dikurang cos dari ini inverse dari 1 juga sama dengan 0 ditambah K dikali 360 derajat. Maka persamaannya sama, yang ini 56,3 tambah 0 juga 56. Maka nilai X yang kita gunakan adalah X-nya sama dengan 56,3 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X berapa yang memenuhi dari yang masuk ke rentangnya itu, intervalnya kan ada X lebih besar dari 0 derajat, X lebih kecil dari 360 derajat. Maka kita uji untuk K-nya sama dengan, kita uji K-nya mulai dari 0. Misalkan K-nya 0 berarti 0 kali 360 berarti 0 tambah 56,3. Maksudnya X-nya dalam rentang 0 sampai 360.
masuk. Jadi X-nya sama dengan 56,3 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti kalau K-nya 1, 360 kali 1 berarti 360 ditambah 56. Masuk dia, sedangkan 360 aja sudah lewat, maka untuk K dengan 1 tidak masuk. Habis itu K-nya min 1 lagi. Kenapa K min 1? Berarti kan 0, 1, min 1, 2, min 2, dan seterusnya. Kalau dia min 1, masuk nggak min 1? Kita kalikan 360 kali min berarti min 360. Min 360 kurang ini 56 berarti kan hasilnya min. Sedangkan X-nya paling besar adalah 0 derajat, tidak ada negatif. Maka untuk K min 1 juga tidak memenuhi. Apalagi K2, K min 2 tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah berapa himpunan penyelesaiannya? Yaitu 56,3 derajat.